Salam saudara, puji Tuhan kita bersama lagi dalam kebaktian online ini. Terima kasih sebab bersama kami sekali lagi. Saya berdoa agar di mana sekalipun saudara berada akan tetap terjangkau dengan berkat Tuhan hari ini. Mari saya mau mengajak saudara membaca Filipi pasal 2 ayat 5 hingga 9. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengusungkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Saudara, sukacita Natal tidak ditentukan oleh keadaan, melainkan ditentukan kepada di mana kita menaruh pikiran dan perasaan kita. Bahkan bukan itu saja, tetapi kalau kita menaruh pikiran dan perasaan kita di tempat yang benar, maka itu mengundang kasih karunia Bapa Surgawi ke atas kita. Jika demikian, di manakah kita seharusnya menaruh pikiran dan perasaan kita? Paulus dalam kitab Filipi yang kita baca tadi menasihati kita agar kita menaruh pikiran dan perasaan kita kepada Yesus yang kita rayakan kelahirannya di hari Natal ini. Paulus mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Paulus juga dalam ayat 9 mengatakan bahwa kalau kita menaruh pikiran dan perasaan kita dalam Yesus, maka kita akan dianugerahi dengan kasih karunia Bapa Surgawi. Saudara, ada 3 jenis pikiran dan perasaan Yesus yang kita perlu belajar, yang mengundang kasih karunia Allah Bapa di hari Natal ini. Pertama, pikiran dan perasaan yang rela melepaskan hak. Inilah pikiran dan perasaan Yesus yang pertama yang ditunjukkan Paulus kepada kita, yaitu Yesus itu identitinya adalah Allah, kewujudannya adalah Allah, dan dia adalah Allah. Istilah rupa Allah dalam bahasa Yunani-nya berarti Mophitheos, berbicara tentang esensi dan kualitas Allah yang dimiliki Yesus sebelum dan sesudah ia menjadi manusia. Alkitab menyatakan bahwa Yesus adalah Allah yang sejati yang mencipta segala yang ada ini. Itu tertulis dalam Yohanes 1 ayat 3 mengatakan, segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Yesus adalah Allah pencipta, tetapi walaupun begitu Yesus sanggup melepaskan hak kesetaraan dengan Allah supaya dia boleh turun ke dunia di hari Natal ini untuk menyelamatkan kita. Saudara, karakter Kristus tidak berubah, baik pada masa dia ada semua kesempatan maupun pada masa dia tidak ada kesempatan. Karakternya tetap sama, yaitu bahwa dia mau menolong dan menyelamatkan kita. Kita akan tahu jenis apa karakter seseorang apabila diberi kesempatan kepadanya. Makin banyak kesempatan diberi, makin keluar karakter sebenarnya yang jahat. Tetapi Yesus tidak. Pangkat dan kuasa yang begitu tinggi yang dia miliki tidak mengubah karakternya yang penuh kasih sayang kepada kita. Malah Yesus sanggup melepaskan semua hak tertingginya di surga untuk turun ke dunia menjangkau kita. Saudara, melepaskan hak adalah rahasia bagaimana kita boleh menjadi hamba Tuhan yang akan menjadi tumpuan kasih karunia Allah. Melepaskan hak artinya rela, tidak menikmati apa yang menjadi bagian atau miliknya, atau rela melepaskan apa yang menjadi miliknya
demi kepentingan kerajaan Allah. Hak-hak tersebut antara lain adalah hak untuk dihormati, dikasihi, diperlakukan adil, dan sebagainya. Orang yang rela melepaskan hak adalah orang yang dapat melayani Tuhan dengan benar. Sebenarnya setiap orang percaya sudah kehilangan hak setelah ditebus oleh Tuhan Yesus. Kita sebagai anak tebusan, kita harus melepaskan kedaulatan hidup kita dan takluk di bawah kekuasaan Tuhan Yesus. Sebab kita sudah menjadi milik Tuhan sepenuhnya oleh penebusannya. Dengan demikian, kita bukan milik kita sendiri lagi. Seperti yang dikatakan dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu perolehi dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara, sama seperti seorang hamba yang dibeli oleh seorang tuan, maka tuan ini yang berdaulat penuh atas hamba tersebut. Karena itu, kita patut meneladani Maria dengan pengakuannya ketika dilawat malaikat. Maria mengatakan kepada malaikat itu, "Sesungguhnya aku ini adalah pelayan Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu." Saudara, kita harus rela melepaskan hak kita kepada Tuhan, sebab itulah yang dituntut Tuhan Yesus dalam Lukas 20:25 mengatakan, lalu kata Yesus kepada mereka, "Kalau begitu berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Inilah pikiran dan perasaan Kristus Yesus yang mengundang kasih karunia Allah Bapa ke atasnya, yaitu pikiran dan perasaan yang rela melepaskan hak. Maka sama seperti ini juga, jika kita melepaskan hak kita kepada Tuhan, maka Allah Bapa akan berkenan memberikan kasih karunia-Nya kepada kita. Kedua, pikiran dan perasaan yang mengosongkan diri dan menjadi hamba. Saudara, Yesus yang kita rayakan kelahirannya di hari Natal ini adalah Allah sejati, penuh dengan kemuliaan dan kuasa. Namun Yesus telah mengosongkan dirinya dan menjadi hamba Allah Bapa, supaya dia dapat turun ke dunia untuk kembali kepada manusia ciptaannya, yaitu saya dan saudara, melalui kelahirannya di dunia. Dia telah mengosongkan dirinya. Apa yang telah Tuhan kosongkan tentang dirinya? Pertama, kemuliaannya. Sebab itulah Yesus berdoa supaya kemuliaannya dikembalikan kepadanya. Dalam Yohanes 17 ayat 5. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Kedua, Yesus kosongkan kehormatannya. Yesaya 53 menyatakan bahwa Yesus ditolak, dihina, dipermalukan, diludahi, dipukul, dan dibunuh. Semua kehormatannya dikosongkan. Ketiga, Yesus mengosongkan dirinya dari kekayaan. 2 Korintus pasal 8 ayat 9 mengatakan, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Karena itulah Yesus turun ke dunia dan tinggal di sebuah kampung yang kecil, makan bersama orang miskin, dan melayani orang-orang yang terabai. Keempat, Yesus mengusungkan dirinya dari keinginan sendiri. Yohanes pasal 6:38 mengatakan, sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Kelima, malah Yesus telah mengusungkan hubungan istimewanya dengan Allah Bapa, supaya Dia boleh datang ke dunia menanggung dosa kita atas salib. Sebab itu Dia berkata, Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku?
Saudara, begitu banyak kesempatan yang Yesus ada, tetapi Yesus ketepikan segalanya supaya Dia boleh menolong dan menyelamatkan kita. Yesus juga mengosongkan dirinya dan menjadi hamba. Yesus bukan tinggalkan takhta rajanya di surga, kemudian menjadi raja di dunia. Bukan tinggalkan istana surga, kemudian tinggal di istana dunia. Tetapi tinggalkan surga untuk tinggal di tempat perhambaan. Dia ambil bagi dirinya sifat dan bentuk hamba. Dia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Lukas 22 ayat 27 mengatakan, sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Yesus bukan saja pakai baju seorang hamba, bukan saja kelihatan seperti hamba, tetapi Dia telah menjadi pribadi seorang hamba. Semua sifat hamba ada padanya. Seorang hamba menyerahkan hidupnya secara total kepada Tuannya. Jika kita menaruh pikiran dan perasaan kita kepada pikiran dan perasaan Kristus yang rela mengosongkan diri dan menjadi hamba, maka Allah berkenan memberikan kasih karunia-Nya kepada kita. Ketiga, pikiran dan perasaan yang merendahkan diri. Saudara, Yesus teladan terbesar dari kerendahan hati. Supaya kita dapat hidup setiap hari dalam kasih karunia Allah, kita harus mau untuk berjalan dalam kerendahan hati. 1 Petrus 5 ayat 5 mengatakan, demikianlah juga kamu hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Alkitab memberikan pengajaran yang mendalam mengenai hidup dalam kerendahan hati. Lebih dari itu, dari semua pengajaran dalam Alkitab mengenai hal ini, kita tidak akan menemukan contoh yang lebih baik daripada yang Tuhan Yesus, teladan kerendahan hati yang paling mulia. Dalam misi penyelamatannya yang agung, Yesus, anak Allah, mengambil jalan kerendahan hati, dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kerendahan hati Yesus merangkumi ketaatan kepada Allah Bapa sepenuhnya, sehingga Ia telah mengalami kematian yang paling mengerikan itu. Dalam penderitaannya Ia berdoa, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Matius 26 ayat 39. Penyerahan kepada kehendak Bapa ini adalah jalan kerendahan hati yang Allah ingin kita miliki. Saudara, air mengalir dari atas ke bawah. Demikian berkat kasih karunia Allah Bapa mengalir bukan dari bawah ke atas, tetapi dari atas kepada kita. Saudara, Filipi pasal 2 ayat 9 tadi mengatakan bahwa sebab Allah sangat meninggikan dan memberi kasih karunia kepada Yesus, ialah karena 3 jenis pikiran dan perasaan yang Yesus ada ini, yaitu pikiran dan perasaan yang sanggup melepaskan hak, pikiran dan perasaan yang mengosongkan diri dan menjadi hamba, serta pikiran dan perasaan yang merendahkan diri. Karena itu, mari kita menaruh pikiran dan perasaan kita dalam pikiran dan perasaan Kristus ini, supaya kita mengalami curahan kasih karunia Allah Bapa Surgawi, kasih karunia yang mendatangkan mukjizat dan berkat kepada kita, bukan saja di hari Natal ini, tetapi untuk setiap hari yang kita lalui. Kasih karunia dari Allah Bapa di surga menyertai saudara. Amin.